Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Hizbah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan mengkaji kitab Asyratus Sa'ah. Kita memasuki poin yang ke-28 dalam Asyratus Sa'ati Sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Baik, qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala, penulis mengatakan kathratus suh, di antara tanda hari kiamat tersebarnya kebakhilan, tersebarnya sifat kikir atau bakhil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau membawakan dalil dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan min asratis sa'ah an yadharasuh, di antara tanda hari kiamat munculnya sifat suh, yaitu sifat bakhil atau pelit. Dan suh di sini disebutkan oleh penulis asadul bukhli, bakhil yang kebangetan. Jadi suh ini asadul bukhli, sangat bakhil. Wa huwa ablagu fil man'i minal bukhli, dan seorang apabila memiliki sifat suh maka ini lebih parah untuk memegang hartanya dibandingkan orang yang bakhil. Wakila, dikatakan yang lain, huwal bukhlu ma'al khirs, suh ini bakhil plus rakus. Jadi orang kalau memiliki sifat suh, harta yang dia dapatkan itu sulit dia keluarkan, dan dia rakus ingin mendapatkan harta yang belum didapatkan. Nah, inilah suh. Atau dalam bahasa mudahnya, suh ini bakhil plus. Itu seorang dia kalau punya harta sangat sulit untuk mengeluarkan hartanya, dan dia rakus terhadap harta yang ingin didapatkan, maka dia lebih parah dibandingkan sekedar bakhil. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan min asratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat an yadharasuh, apabila sifat suh sudah tersebar. Jadi banyak orang-orang yang dia memiliki sifat ini. Kemudian wa anhu radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Hurairah juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan yatakarabuz zaman, zaman semakin berdekatan. Wayan kusul amal, akan tetapi amal seseorang berkurang. Wayul kosuh, dan dimasukkan sifat suh, dilemparkan sifat suh ke dalam hati manusia. Maka zaman ini semakin dekat, dan ini bisa kita rasakan. Tidak terasa, ya, kita sudah berganti hari, berganti pekan, berganti bulan, berganti tahun, dan seterusnya. Demikian juga yang kusul amal, akan tetapi amal yang kita lakukan sedikit. Beda dengan para ulama dulu, umur mereka sedikit, akan tetapi karya mereka luar biasa. Seperti An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi meskipun umur beliau hanya sekitar 45 tahun, akan tetapi karyanya itu bisa kita nikmati. Mau kitab Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawiyah, demikian juga kitab-kitab besar beliau bisa dinikmati. Ini menunjukkan berkahnya waktu mereka. Adapun sekarang yataqarabuz zaman, zaman semakin berdekatan. Wayan kusul amal, dan amal itu semakin berkurang. Wayul kosuh, dan sifat bakhil plus rakus dimasukkan ke dalam hati manusia. Hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dalil berikutnya wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qol,
dari Muawiyah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazdadul amru illa siddatan, tidaklah semakin bertambah suatu urusan illa siddatan, melainkan semakin berat, semakin sulit. Wala yazdadun nasu illa suhan, dan tidaklah ada yang menambah bagi manusia melainkan sifat suh. Maka semakin dekat dengan akhir zaman, banyak manusia yang memiliki sifat ini. Dia pelit terhadap harta yang dimiliki dan rakus untuk mendapatkan harta yang belum dimiliki. Ini disebut dengan suh. Wasuhu khuluqun matmum. Kemudian kata penulis, suh ini akhlak yang tercela. Naha anhul islamu, Islam melarangnya. Wa bayyana anna man wukiya suha nafsihi faqad faza wa aflaha. Dan Islam telah menjelaskan siapa saja yang dijaga oleh Allah tidak memiliki sifat suh, faqad faza wa aflaha, maka dia telah menjadi orang yang sukses dan beruntung. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Al-Hasr ayat 9, wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwanya, hatinya tidak memiliki sifat suh, fa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka mafhumnya, apabila seorang dia memiliki sifat suh, seorang dia pelit, rakus terhadap harta yang belum dimiliki, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi mereka adalah orang-orang yang merugi. Apabila keberuntungan dikaitkan dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari sifat suh, maka sebaliknya, kalau orang ini pelit, kalau orang ini rakus untuk mendapatkan harta duniawi, maka hakikatnya dia adalah orang-orang yang merugi. Kemudian dalil yang lain, wa an Jabir ibni Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqud dulma, berhati-hatilah kalian dari kedoliman. Fa inna dulma dulumatun yaumal qiyamah, karena kedoliman akan menjadi kegelapan bagi pelakunya yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, semakin seorang dia berbuat dolim, maka di akhirat kelak akan semakin gelap, akan semakin pekat. Wattakhussuh, dan hati-hatilah kalian terhadap sifat pelit. Fa inna suha ahlaka man kana qablakum, karena sifat pelit plus rakus ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum, bahkan mendorong mereka untuk menumpahkan darah di antara mereka. Maka kita perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sebab seorang dia berani menumpahkan darah saudaranya kalau memiliki sifat suh. Jadi tatkala seorang dia pelit mengeluarkan harta yang itu boleh jadi hak orang lain, orang kaya akan tapi tidak membayar zakat, tidak bersedekah, dan sebaliknya dia terus numpuk-numpuk hartanya, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, ya, maka ini bisa menjadikan pertumpahan darah. Wastahallu maharimahum, demikian juga mereka menghalalkan berbagai hal, berbagai perkara yang diharamkan atas mereka. Kalau orang itu rakus, maka dia yang halal di matanya menjadi, yang haram di matanya halal. Karena apa? Dia rakus. Demikian juga dia pelit terhadap harta yang dia miliki. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW peringatkan kaum muslimin, wattaqussuh, hati-hati kalian dari sifat pelit, dari sifat rakus. Kenapa? Fa inna suha ahlaka man kana qablakum, karena sifat inilah yang telah membinasakan, yang telah menghancurkan umat-umat sebelum umat Islam. Bahkan hamalahum ala an safaku dima'ahum, telah mengantarkan mereka, mendorong mereka untuk menumpahkan darah.
Maka orang bunuh orang lain gara-gara harta. Jadi orang bunuh orang lain gara-gara ingin mendapatkan harta dunia. Wastahallu maharimahum, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dengan berbagai cara. Mau riba, mau tidak, yang jelas dia mendapatkan harta. Kemudian qala Al-Qadi Iyad mengatakan, yahtamilu anna hadal halaka huwal halakul ladzi akhbara anhum bihi fid dunya. Maka makna bahwasanya umat-umat terdahulu itu menjadi binasa karena memiliki sifat suh, kata Al-Qadi bin Iyad, boleh jadi maknanya kehancuran mereka ini di dunia. Bi annahum safaku dima'ahum, tatkala mereka saling menumpahkan darah. Maka ini menimbulkan kehancuran. Kalau orang sudah saling menumpahkan darah, bunuh-bunuhan, maka ini kehancuran di dunia. Wa yahtamilu annahu halakul akhirah, boleh jadi juga maknanya kebinasaan di akhirat. Wahadatsani adhar, dan makna kedua ini lebih nampak, kata Al-Qadi Iyad. Wa yahtamilu annahu ahlakahum fid dunya wal akhirah, boleh jadi juga makna ketiga kebinasaan mereka, yaitu Allah hancurkan mereka di dunia dan di akhirat. Maka di antara tanda hari kiamat kecil semakin tersebarnya sifat suh. Tatkala seorang dia pelit dengan hartanya, demikian juga rakus terhadap harta atau duit yang belum dimiliki. Kemudian kita masuk ke tanda kiamat berikutnya, poin yang ke-29, kathratut tijarah, tersebarnya atau ramainya perdagangan. Wa minha kathratut tijarah, kata penulis, di antara tanda hari kiamat semakin ramainya perdagangan. Wa fusuhuha bainan nas, perdagangan ini tersebar di tengah-tengah manusia. Hatta tusarikan nisa'u fiha ar-rijalu, hingga seorang istri membantu suaminya dalam berdagang. Maka di antara tanda hari kiamat, kata beliau, kathratut tijarah. Jadi perdagangan, perniagaan, jual beli ini semakin tersebar. Hatta tusarikan nisa, hingga istri-istri mereka ikut membantu fiha, dalam masalah perdagangan, ar-rijal, suaminya. Rawa al-Imam Ahmad wal Hakim an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Al-Hakim dari Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, baina yaday sa'ah, sebelum terjadinya hari kiamat, taslimul khasah, di antara tandanya adalah ucapan salam hanya diberikan kepada orang tertentu. Jadi orang memberikan ucapan salam kepada yang dikenal saja. Jadi taslimul khasah, seorang dia mengucapkan salam kepada orang-orang khusus, orang yang ada di komunitasnya, yayasannya, golongannya, kelompoknya, nggak mau mengucapkan salam kepada kelompok yang lain, maka ini termasuk tanda hari kiamat. Wa fusuwut tijarah, demikian juga fusuwut tijarah, tersebarnya perniagaan, tersebarnya perdagangan. Hatta tusarikal mar'atu zaujaha fit tijarah, hingga seorang istri ikut membantu suaminya dalam berdagang. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakir isnaduhu sahih, sanad hadis ini sahih. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh penulis hafizahullahu taala bahwasanya di antara tanda hari kiamat kathratut tijarah, semakin tersebarnya perdagangan, perniagaan. Bahkan sampai-sampai seorang wanita yang dia harusnya ngurus rumahnya ikut bantu suaminya dalam berdagang. Kemudian warawa an-Nasa'i an Amrin ibni Taghallub, Imam Nasai meriwayatkan hadis dari Amr bin Taghallub, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna min asratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, an yafsuwal malu wa yakthura, harta itu tersebar, demikian juga semakin banyak. Jadi ketika harta tersebar, banyak orang yang kaya raya, maka ini termasuk tanda hari kiamat. Wa tafsuwat tijarah, demikian juga tersebarnya perdagangan. Jadi hadisnya dikeluarkan oleh An-Nasa'i. Kemudian waqad waqa'a hada, kata penulis, dan ini telah terjadi. Fakathurat at-tijaratu, maka perniagaan perdagangan ini semakin banyak. Wasyarakat fiha an-nisa'u, para wanita ikut-ikutan melakukan perdagangan. Waftatanan nasu bijam'il mal, apa sebabnya? Karena manusia banyak yang terfitnah, banyak yang tergoda bijam'il mal, untuk numpuk harta, untuk mengumpulkan harta. Watanafasu fihi, sehingga mereka berlomba-lomba di dalamnya. Jadi karena manusia di akhir zaman, mereka tujuannya jam'ul mal, mengumpulkan harta, numpuk-numpuk hartanya supaya di rekeningnya itu semakin banyak, maka dalam hal ini tanafasu fihi, mereka berlomba-lomba di dalamnya, sehingga kita dapati banyak demikian. Nah, maka para wanita di rumah akan tapi ikut suaminya, bahkan jualan online, ya. Maka ini banyak tersebar demikian. Nah, ini termasuk di antara kathratut tijarah, tanda-tanda hari kiamat. Bukan berarti ini mutlak tercela, tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu tercela. Akan tapi ini menunjukkan fenomena yang ada, fenomena di akhir zaman demikian. Jadi fenomena di akhir zaman demikian. Kemudian waqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan annahu la yas'a ala hadhil ummati al-faqra. Beliau tidak mengkhawatirkan kefakiran menimpa umat ini. Jadi Nabi itu enggak khawatir, Nabi enggak takut kaum muslimin miskin, enggak takut. Wa innama yas'a alaiha, akan tapi yang beliau khawatirkan antubsatu alaihim ad-dunya, apabila dunia telah dibentangkan, dibukakan lebar-lebar bagi kaum muslimin, fayaqa'u bainahum at-tanafusu, sehingga akan timbul, terjadi di tengah-tengah mereka at-tanafus, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Fafil hadithi annahu qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, wallahi, demi Allah, mal faqra aksa alaikum, tidaklah kefakiran, kemiskinan itu aku takutkan menimpa kalian. Walakinni asa alaikum antubsatad dunya alaikum, akan tapi aku takut, aku khawatir dunia dibentangkan kepada kalian. Kama busitot ala man kana qablakum, sebagaimana dunia telah dibentangkan, telah dihamparkan bagi orang-orang sebelum kalian. Apa dampaknya? Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, mengumpulkan harta duniawi sebagaimana mereka telah berlomba-lomba di sana. Watuhlikukum atau watuhlikakum kama ahlakathum, kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan mereka. Maka ini yang Nabi khawatirkan. Maka justru problem utama kaum muslimin bukan karena kemiskinan. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kaum muslimin kaya raya, semuanya kaya, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Ini justru yang beliau khawatirkan. Realita yang ada demikian. Tatkala dulu orang itu susah, miskin, dia rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin ke masjid, rajin dia tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala.
kemudian tatkala dia berdoa minta dimudahkan usahanya, ya kan? Dia semakin sibuk dengan usahanya, ya kan? Membuka cabang yang lain dan seterusnya. Akhirnya apa? Lupa. Akhirnya lupa dengan ibadah. Akhirnya jarang ke masjid, ya. Biasanya rajin sholat berjamaah di masjid jadi jarang. Demikian juga yang awalnya dia rajin berdoa, minta kepada Allah, menggantungkan hatinya kepada Allah, akan tapi dengan demikian dia sibuk dengan dunianya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaya tidak tercela, akan tapi yang tercela tatkala seorang dia dibukakan dunia melupakan akhiratnya. Maka ini yang tercela. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, wa tulhikum kama alhadhum, dunia itu melalaikan kalian sebagaimana telah melalaikan mereka. Dan realita yang ada demikian. Dunia itu melalaikan dan melelahkan. Jadi dunia itu melalaikan seseorang dan melelahkan. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengatakan, idza futihat alaikum faris war rum, apabila telah ditaklukkan untuk kalian Persia dan Romawi, ayyu qaumin antum, kalian ini akan menjadi kaum yang seperti apa? Jadi apabila Romawi telah dikalahkan, Persia telah dikalahkan, jadi negara-negara superpower ketika itu telah dikalahkan, ayyu qaumin antum, kalian akan menjadi kaum yang seperti apa? Qala Abdurrahman ibnu Auf, maka Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang kaya, beliau mengatakan, naqulu kama amaronallah, kami akan melakukan sebagaimana yang Allah perintahkan. Jadi kalau kami menjadi orang yang kaya, dunia dibukakan untuk kami, maka kami akan melakukan sebagaimana yang Allah perintahkan. Kami akan bersyukur, kami akan bersedekah, kami akan mengeluarkan zakat, akan menunaikan hak harta tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, au ghairu dzalik, au ghairu dzalik, atau bisa jadi tidak seperti itu. Jadi tatkala dunia benar-benar dibukakan untuk kalian, Romawi ditaklukkan, Persia ditaklukkan, harta mereka kalian miliki, au ghairu dzalik, boleh jadi kalian nggak seperti itu. Tanafasuna thumma tatahasadun, kalian boleh jadi saling bersaing, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, menumpuk harta. Apa dampaknya? Thumma tatahasaduna, kemudian kalian saling hasad. Maka ini dalil di antara sebab timbulnya hasad karena masalah dunia, di antara sebab timbulnya hasad karena masalah harta. Oleh karena itu Nabi peringatkan, tanafasun, kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, thumma tatahasadun, kemudian kalian akan saling hasad, saling dengki. Apa dampaknya? Thumma tadadabarun, kemudian kalian saling boikot, nggak mau bertegur sapa dengan saudaranya, nggak mau mengucapkan salam dengan saudaranya. Kenapa sebabnya? Nah, sebabnya masalah dunia, sehingga hasad. Si fulan dia lebih mendapatkan kemudahan harta dibandingkan saya, dia hasad kepada si fulan. Akhirnya apa? Nggak mau bertegur sapa, saling memboikot. Thumma tatabaghadun, demikian juga saling membenci. Nah, ini bahaya. Jadi kalau orang sudah dibukakan dunia kepadanya, kemudian dia saling berlomba-lomba untuk mendapatkannya, saling hasad, saling benci, saling boikot, au nahwi dzalik, atau yang semacam dengan itu. Jadi hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, beliau sebutkan dalam Kitabuz Zuhud. Maka pelajaran penting dari hadis ini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya boleh jadi seorang itu awalnya orang yang baik, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, niatnya juga demikian, saya seandainya Allah berikan kekayaan kepada saya akan dermawan sebagaimana si fulan, dan seterusnya, niat yang baik. Akan tetapi belum tentu ketika Allah bukakan dunia kepadanya realitanya demikian. Realitanya demikian. Sehingga Nabi ingatkan,
au ghairu dzalik, atau boleh jadi tidak seperti itu. Ya mungkin sekelas Abdurrahman bin Auf demikian. Beliau adalah orang yang dermawan. Akan tapi kita belum tentu bisa demikian. Oleh karena itu, takdir Allah yang terbaik untuk kita. Keputusan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik untuk kita. Selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal akibatu lil muttaqin. Maka kesudahan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Maka boleh jadi kita membenci sesuatu tapi itu baik untuk kita, dan sebaliknya kita suka terhadap sesuatu tapi itu buruk untuk kita. Sehingga Allah ingatkan, walau basatallahu rizqa fil ard, walau basatallahu rizqa, seandainya Allah bukakan pintu rizki untuk kalian, labaghaw fil ard, niscaya kalian akan bersikap dolim, melampaui batas di atas muka bumi. Maka Allah tahu mana orang yang layak untuk menjadi orang kaya, orang yang tidak, dan seterusnya. Maka tugas kita apa? Ketika mendapatkan nikmat kita bersyukur, ketika mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, kita bersabar. Maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan, dalam semua kondisi, maka itulah yang terbaik untuk kita. Dan ini harus kita yakini. Dan ini harus kita yakini. Kemudian kata penulis, fal munafasatu ala dunya tajurru ila dha'fid din. Berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia, berlomba-lomba untuk mengumpulkan duit, maka ini tajurru ila dha'fid din, akan mengantarkan kepada kelemahan agama, wa halakil ummah, kebinasaan dan kehancuran umat, wa tafarruqu kalimatiha, demikian juga akan menimbulkan perpecahan, kama waqa'a fi madha, sebagaimana yang terjadi pada masa-masa silam, wa kama huwa waqi'un al'an, demikian juga inilah yang realita yang ada sekarang. Di realita yang ada, apabila seorang dia berlomba-lomba mengumpulkan dunia, maka agamanya akan semakin lemah. Demikian juga inilah yang akan menimbulkan perpecahan, karena saling hasad, kemudian saling benci, saling boikot, nggak mau bertegur sapa, ketemu saudaranya nggak mau mengucapkan salam kemudian nggak mau menjawab salamnya, dan seterusnya. Apa sebabnya? Karena di dalam hatinya cinta kepada dunia, sehingga dia jam'ul mal, mengumpulkan harta. Dan perlu diperhatikan, masalah cinta dunia ini masalah hati. Boleh jadi orang kaya, harta tidak masuk ke dalam hatinya, dan sebaliknya orang itu miskin, akan tapi harta masuk ke dalam dadanya, masuk ke dalam hatinya. Maka ini masalah hati. Maka di antara tanda hari kiamat, kathratut tijarah, semakin tersebarnya perdagangan. Baik, kemudian kita masuk ke poin berikutnya, kathratuz zalazil, banyaknya gempa bumi. Jadi termasuk terjadinya atau tanda-tanda terjadinya hari kiamat, kathratuz zalazil, semakin tersebarnya, banyaknya terjadinya gempa bumi. Dalilnya apa? Beliau katakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta takfura az-zalazil, hingga terjadi atau sering terjadi gempa bumi. Dan realita yang ada demikian. Jadi seringnya terjadi fenomena gempa bumi menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Oleh karena itu Nabi SAW sebutkan tadi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta takfuruz zalazil, hingga sering terjadinya gempa bumi. Wa an Salamah ibni Nufail, demikian juga dari Salamah bin Nufail as-Sukuni, qala, beliau mengatakan, kunna julusan inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara al-haditsa fihi, kemudian beliau menyebutkan hadis yang diantara konten hadis tersebut, isi hadisnya Nabi katakan, wa baina yaday sa'ah, sebelum terjadinya hari kiamat ini akan terjadi
mudanun sadid, kematian yang besar. Wa ba'dahu sanawatuz zalazil, setelah itu akan terjadi tahun-tahun yang sering terjadinya gempa. Jadi sanawatuz zalazil, jadi tahun-tahun gempa. Jadi pada tahun-tahun tersebut sering terjadinya gempa. Kemudian qala Ibnu Hajar ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan qad waqa'a fi katsirin minal bilad as-simaliyah wa syarqiyah wal gharbiyah katsirun minaz zalazil. Sungguh telah terjadi di banyak negara, di banyak negeri, di banyak tempat. As-simaliyah baik di bagian utara, wa syarqiyah bagian timur, wal gharbiyah bagian barat, katsirun minaz zalazil, banyak terjadinya gempa. Walakinnal ladzi yadhhar, akan tapi yang lebih nampak, annal murada bi kafratiha, yang dimaksud dengan banyak terjadinya gempa adalah sumuluha. Gempa itu meliputi, jadi di mana-mana terjadi gempa. Wadawamuha, dan silih berganti. Jadi boleh jadi gempa itu terjadi di tempat A, kemudian di tempat B, dan seterusnya. Jadi gempa itu menyeluruh di seluruh bumi kejadiannya, dan ini dawamuha, terus menerus dan silih berganti. Maka ini yang dimaksudkan dengan kafratuz zalazil. Jadi gempa itu ada di mana-mana dan kejadiannya terus menerus, yaitu silih berganti. Sumuluha wa dawamuha. Ini kepenjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Wa yu'ayyidu dalik, yang menguatkan hal ini, marwa an Abdullah ibni Hawala radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hawala, semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, wa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadi ala ra'si, Nabi meletakkan tanganku di atas kepalaku, au ala hamati, atau di atas ubun-ubun kepalaku. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ya ibna Hawala, wahai ibnu Hawala, idza ra'aital khilafata qad nazalat al-ardu al-muqaddasah, apabila engkau telah melihat khilafah itu turun pada bumi yang suci, faqad danat az-zalazilu wal balaya, maka telah menunjukkan dekatnya berbagai gempa dan bencana, wal umur al-idham, demikian juga berbagai perkara yang sangat besar. Wasa'atu yauma idin aqrabu ilan nas, maka apabila kondisinya sudah demikian, hari kiamat pada hari itu aqrabu ilan nas, lebih dekat kepada manusia, min yadi hadihi min ra'sika, dibandingkan tanganku ini dengan kepala. Jadi Nabi SAW meletakkan tangan Hawalah atau tangan Abdullah ibnu Hawalah di kepalanya. Maka beliau katakan, ketika terjadinya berbagai gempa atau dekatnya gempa dan berbagai bencana, maka kiamat hari itu aqrabu ilan nas, lebih dekat kepada manusia dibandingkan tanganku ini dengan kepala. Maka ini menunjukkan kalau sudah terjadinya banyak gempa bumi, menunjukkan kiamat ini semakin dekat. Jadi kiamat semakin dekat, dan realitanya ada demikian. Banyak terjadi gempa di berbagai tempat, silih berganti. Nah, ini menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Baik, kemudian kita masuk ke tanda berikutnya, duhurul khasfi wal maski wal qadafi. Semakin nampaknya al-khasfi, yaitu seorang ditenggelamkan ke dalam bumi, wal maski, kemudian diubahnya wajah, wal qadaf, dan dihujani batu dari langit. Maka tiga kejadian ini apabila muncul, maka semakin dekatnya hari kiamat. Kemudian dalilnya an Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir hadil ummah, di akhir umat ini akan terjadi khasfun, yaitu manusia ditenggelamkan ke dalam perut bumi,
wa mashun, dan manusia diubah wajahnya, wa qadafun, demikian juga dihujani atau dilempari batu. Qalat qultu ya Rasulullah, kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun, wahai Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan padahal di antara kami ada orang-orang soleh, di antara kami ada orang-orang baik? Qala na'am, maka kata Nabi, iya, kalian akan dibinasakan meskipun di tengah-tengah kalian banyak orang-orang soleh. Idza dhaharal khabath, apabila sudah tersebar semakin dominan al-khabath, kejelekan. Jadi yang nampak ke permukaan berbagai keburukan. Nah, keburukan di sini maknanya bisa jadi perbuatannya dan orang-orang buruk. Jadi yang nampak itu perbuatan buruk dan orang-orang pelaku keburukan. Apabila di permukaan bumi yang nampak demikian, maka bisa jadi muncul demikian, khosfun wa maskun wa qadaf. Akan ada orang yang dia ditenggelamkan ke dalam bumi. Demikian juga ada orang yang wajahnya diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada lemparan, dilempari batu dari langit. Ini kapan terjadi? Idza dhaharal khabath, apabila keburukan semakin tersebar. Oleh karena itu, faedah penting dari hadis ini, seorang tidak hanya soleh untuk dirinya sendiri, seorang tidak hanya baik untuk dirinya sendiri, akan tapi dia mengajak orang lain untuk berbuat baik. Tidak hanya soleh, akan tapi dia muslih, orang yang dia berusaha memperbaiki orang lain, berusaha mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak hanya yang penting saya masuk surga, yang penting saya baik, terserah dengan orang lain. Tidak demikian. Maka ini pentingnya dakwah, pentingnya seorang dia mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Kemudian wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, baina yaday sa'ah mashun wa khasfun wa qadfun. Sebelum terjadinya hari kiamat akan terjadi mashun, pengubahan wajah. Demikian juga khasfun, seorang ditenggelamkan ke dalam perut bumi, wa qadafun, dan lemparan batu dari langit. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan kata penulis wal hadis sahih. Hadis ini hadis yang sahih. Kemudian waqad jaa al-khabar anna zanadiqah wal qadariyah yaqa'u alaihim al-masku wal qadaf. Dan telah ada riwayat yang menunjukkan bahasanya orang-orang zindik, orang-orang yang dia masuk ke dalam Islam akan tapi menghancurkan Islam dari dalam, demikian juga orang-orang qadariyah yang mengingkari takdir, yaqa'u alaihim al-masku wal qadaf. Telah terjadi pengubahan wajah dan lemparan batu dari langit terhadap mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi ummati mashun wa qadafun, akan terjadi pada umatku ini mashun, yaitu akan diubah wajah seseorang. Demikian juga qadfun, akan ada lemparan batu. Wa huwa fi zindikiyah wal qadariyah, maka ini terjadi pada orang-orang zindik, demikian juga orang-orang qadariyah, orang-orang yang menolak takdir. Wa fi riwayatin li Tirmidzi, dan dalam riwayat At-Tirmidzi, fi hadhil ummah, pada umat ini, au fi ummati, atau pada umatku, khasfun wa mashun au qadafun, akan terjadi khasfun, ditenggelamkan dalam bumi, diubah wajah, demikian juga dihujani batu dari langit, fi ahlil qadar, pada orang-orang penolak takdir atau orang-orang qadariyah. Kemudian wa an Abdurrahman ibni Sihar al-Abdi an abihi, dari Abdurrahman bin Sihar al-Abdi dari bapaknya, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yusafa biqabaila, tidak akan terjadi hari kiamat hingga beberapa kabilah mereka yusaf, ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Fayuqal, maka ditanyakan, man baqiya min bani fulan, apakah masih tersisa dari bani fulan? Qala, beliau katakan, fa araftu hina qal qabail,
maka aku tahu ketika Nabi mengatakan qabail annahal Arab, mereka adalah orang Arab. Jadi ketika disebutkan qabail jamah dari kabilah, maka mereka maknanya orang Arab. Kenapa? Li'annal ajam tunsabu ila quraha, karena orang ajam, orang non Arab, mereka dinasabkan kepada kampungnya, kepada desanya. Maka ini menunjukkan di antara tanda terjadinya hari kiamat, kabilah-kabilah Arab itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut bumi. Kemudian wa an Muhammad ibni Ibrahim at-Taimi qala sami'tu Bukairah imra'atal Qaqa ibni Abi Jadrat taqul, aku mendengar Bukairah, yaitu suaminya Al-Qaqa bin Abi Jar'at atau bin Abi Jadrat, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar wa huwa yaqul, aku pernah mendengar Nabi di atas mimbarnya mengatakan idza sami'tum bi jaisin qad khusifa bihi qariban faqad adallatis sa'ah, apabila kalian mendengar sekumpulan pasukan perang mereka ditenggelamkan ke dalam perut muka bumi sebentar lagi, faqad adallatis sa'ah, maka naungan kiamat itu telah datang. Maka naungan kiamat itu telah datang. Maka kata penulis wal khasfu qad wujida fi mawadi'a fi sarqi wal gharbi, ditenggelamkannya manusia ke dalam perut bumi ini telah terjadi baik di timur ataupun di barat, qabla asrina hada, sebelum zaman kita, wa waqa'a fi hada zaman, demikian juga terjadi di zaman ini, kathirun minal khusufat, banyaknya fenomena ditenggelamkannya manusia ke dalam bumi, fi amakina mutafarriqah, di berbagai tempat, minal ard, di atas muka bumi, wahya nadirun, maka ini peringatan, baina yadai adabin sadid, bahwasanya setelah itu ada adab atau siksa yang keras. Ada peringatan siksa yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kejadian di tempat kita dulu, di sebagian negara kita dulu. Ada orang dia ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Wa takhfifun minallahi li ibadi, dan ini merupakan takhfifun minallah, Allah menakut-nakuti hambanya. Maka jangan memandang itu fenomena biasa, jadi kejadian biasa, iya, akan tapi ini merupakan takhfifun minallahi li ibadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menakuti hambanya. Wa uqubatun li ahlil bid'ah wal ma'asi, hukuman bagi ahli bid'ah dan pelaku maksiat, kayak tabirunna, supaya manusia yaktabiro, mereka mengambil pelajaran, wa yarji'u ila rabbihim, kembali kepada Rabbnya, wa ya'lamu anna sa'ata qad uzifat, supaya tahu hari kiamat semakin dekat, wa annahu la malja'a minallahi illa ilaihi, dan tidak ada kembali, tidak ada tempat berlindung melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita kaji, kita bahas dalam kajian kita malam hari ini terkait 3 tanda hari kiamat yang disebutkan oleh penulis hafidhahullahu ta'ala. Insyaallah berikutnya kita akan masih melanjutkan tanda ini, yaitu tersebarnya atau munculnya kejadian ditenggelamkannya manusia ke dalam perut bumi, diubah wajahnya atau dihujani batu dari langit. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan kajian kita malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.